Di tengah tantangan era digital dan meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan serta kenyamanan layanan, inovasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Hari ini, kami dari kelompok kelima yang terdiri dari saya, Karisa, dan teman-teman saya, Jasmine, Milan, dan Farah akan mempresentasikan mengenai manajemen teknologi dan inovasi pada rumah makan Burudi. Selanjutnya, Burudi sendiri sudah berdiri sejak tahun 1995 di Surabaya, yang berawal dari warung mobil sederhana yang awalnya hanya menjual nasi bungkus kepada komunitas senam, lalu sekarang menjadi ikon kuliner melegenda di Surabaya. Burudi juga aktif dalam implementasi strategi omnichannel, aktif dalam sosial media seperti TikTok, Instagram, Marketplace, untuk memasarkan produk-produknya seperti Lazada, Shopee, dan lain-lainnya, serta delivery service seperti GoFood dan GrabFood. Burudi juga mempunyai pusat oleh-oleh dan 3 cabang offline lainnya, yang saat ini positioningnya sebagai rumah makan legenda kekinian. Terdapat beberapa menu andalannya, di antara lain nasi udang empal, nasi campur, nasi empal, dan lain-lainnya. Berikut adalah menu-menu yang biasanya dipesan orang-orang ketika mereka ke rumah makan Burudi. Dan tidak lupa lagi sambal bawangnya yang sudah melegenda. Next. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Di sini kami menggunakan 5 analisa framework untuk menganalisa Burudi ini. Yang pertama kita pakai STP, Segmenting, Targeting, and Positioning, yang digunakan untuk memahami profil konsumen dari Burudi. Next. Lalu kita pakai Forward Marketing Mix yang digunakan untuk evaluasi strategi pemasaran dan juga potensi ke depannya. Kita juga pakai SWOT dan TOS untuk memetakan kekuatan dan kelemahan dan juga strategi. Next. Kita pakai Quarter Five Force yang kita gunakan untuk menilai tingkat persaingan, terutama dari segi uh, kuliner di Surabaya dan penanaman kekuatan dari Burudi ini. Lalu kita juga pakai kompetitor analisis untuk menganalisa keunggulan dan kelemahan dari kompetitor untuk strategi peluang ke depannya. Next. Oke, di sini metodologi penelitian yang kami lakukan untuk lokasinya ini di Departemen Manajemen Bisnis ITS Surabaya. Hal ini dikarenakan data yang kami ambil adalah data sekunder. Untuk waktu penelitiannya yakni 16 Mei 2025 hingga 30 Mei 2025, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi, akun Instagram, serta penelitian terdahulu. Kemudian metode analisis datanya kami menggunakan data kualitatif yang didukung dengan analisa STP, SWOT, TOS, Five Porter Forces, dan Four-Piece Marketing Mix. Alur penelitiannya diawali dengan identifikasi masalah, merumuskan masalah dan tujuan, studi literatur, penentuan metode, pengumpulan data sekunder, analisis data, hasil dan diskusi, serta ditutup dengan kesimpulan serta saran. Boleh di next? Selanjutnya, kami telah melakukan analisis segmenting, targeting, dan positioning untuk mengetahui uh, posisi Burudi saat ini dan segmen mana yang dituju Burudi. Nah, untuk dari segi demografis, segmen yang dituju adalah usia 20 sampai 60 tahun dengan status pekerja, baik pekerja itu atau pelancong, keluarga, dan pecinta kuliner khas, dengan geografis di Surabaya dan Jawa Timur. Lalu psikografisnya adalah konsumen yang menyukai makanan khas Indonesia dan tradisional dengan perilaku biasanya konsumen yang mencari oleh-oleh khas Surabaya, makan siang, layanan cepat seperti GrabFood, GoFood, dan loyal terhadap merek lokal. Dengan targetingnya, masyarakat urban dan semi urban yang menginginkan cita rasa rumahan, wisatawan lokal yang mencari oleh-oleh khas Surabaya, generasi muda dan pekerja yang akrab dengan pemesanan online dan digital payment. Dengan positioning, ikon kuliner khas Surabaya yang legendaris, dengan cita rasa otentik dan sambal bawang yang melegenda. Dengan pelayanan yang ramah, sambal khas rumahan, hangat, tradisional, namun modern dan ramah. Next.
Nah, selanjutnya di analisa kompetitor ini, Burudi ini kan sebagai pusat oleh-oleh dan juga restoran, kita pilih ada 3 kompetitor yang juga merupakan mereka adalah restoran dan juga fokus pada penjualan sambal. Di sini kita punya 5 faktor yang dianalisis, ada dari harga, kualitas produk, saluran penjualan, keunggulan, dan juga kelemahan. Nah, dari hasil analisa ini, Burudi itu unggul dalam kualitas produk yang dimana Burudi ini otentik dan juga dalam segi saldo penjualan, Burudi ini termasuk yang paling lengkap. Dan selain itu, Burudi ini memiliki posisi lokasi yang strategis dan juga fasilitas yang sangat memadai. Tetapi itu juga menjadi kelemahan Burudi karena fasilitas-fasilitas tersebut hanya ada di beberapa cabang dan tidak di semua cabang. Next. Oke, di sini ada analisa untuk internalnya. Kita melihat bahwa kekuatannya Brudi sendiri aktif di media sosial. Brudi sering sekali aktif di Instagram efektif untuk promosi dan interaksi untuk pelanggannya. Lalu yang kedua, mereka juga terintegrasi atas layanan online untuk pengiriman seperti makanannya dan juga untuk memperluas jangkauan untuk konsumen. Lalu kita tahu bahwa Burudi ini memiliki merek yang sudah terkenal dan juga mereka termasuk brand awareness-nya juga tinggi. Lalu mereka juga memiliki lokasi yang strategis. Dan untuk kelemahannya, mereka itu memiliki pencatatan stok yang masih manual dan digitalisasinya masih rendah. Dan juga ketergantungan pada platform pihak ketiga. Mereka masih belum memiliki platform untuk cara memperluas jangkauan dari konsumennya sendiri, belum memiliki website sendiri. Lalu yang ketiga kurangnya SDM teknologi. Jadi sumber daya manusia mereka itu yang mereka punya itu masih belum mengerti akan digital atau sistem POS dan CRM. Lalu yang keempat di sini masih sistem antrian tidak efektif, soalnya kayak kadang itu pembayaran sama pengantrian makanannya itu masih campur. Jadi untuk pelanggan masih susah untuk membedakannya. Lalu untuk opportunity-nya di sini tuh kita tahu bahwa tren kuliner lagi naik daun, apalagi sambal. Minat generasi muda terhadap makanan juga lagi meningkat. Lalu di sini bisa yang kedua kita tahu kalau misalnya ekspansi sambal itu bisa ke pasar global sampai ke internasional. Dan yang ketiga, pemasaran digitalnya bisa dari online delivery dan itu memperluas pasar lewat dari media sosial dan platform GrabFood atau GoFood. Dan di sini Bu Rudi bisa memberikan potensi waralaba yaitu franchise. Model bisnisnya nggak hanya di Surabaya aja franchise tersebut, tapi bisa di luar Surabaya. Dan untuk trade-nya sendiri, persaingan kuliner ketat, apalagi sambal, banyak pesaing dengan diferensiasi yang memiliki produk yang sama dan meniru akan tipe sambal dari Burudi. Lalu perubahan selera konsumen. Kadang kita tidak tahu bahwa generasi muda cenderung memilih tempat dan makanan estetik serta praktis. Dan kadang ada kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga cabai kita tidak menentu dan sehingga mengancam margin dari keuntungan dari Burudi. Dan di sini untuk strategisnya kita bisa melihat bahwa S1 sama U1-nya menggunakan kekuatan sambal legendaris untuk memperluas distribusi ke pasar nasional dan internasional. Dan yang kedua, memanfaatkan loyalitas pelanggan dan kekuatan brand. Yang ketiga, mengembangkan produk oleh-oleh dan merchandise yang dimiliki oleh Burdi sendiri. Dan weakness-nya sendiri, kita bisa menggunakan aplikasi sederhana yang bisa membantu untuk menunjang operasional dari Burudi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan yang siap akan digitalisasi. Lalu yang ketiga, melakukan inovasi operasional dan produk seperti sambal kemasan yang lebih praktis dan lebih otentik. Lalu yang keempat, kita bisa nge-branding outlet fisik agar lebih menarik. Dan untuk strength sama trade-nya, kita bisa melindungi produk sambal dengan adanya sertifikasi merek dan membuat kemasan lebih eksklusif. Lalu yang kedua, menjaga daya saing melalui loyalitas pelanggan dan pelayanan yang lebih unggul. Untuk awareness dan trade-nya, kita bisa menggunakan platform pemesanan sendiri. Yang kedua, meningkatkan manajemen sumber daya manusia melalui pelatihan. Dan yang ketiga, memperbaiki sistem pelabelan produk. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi cabang dengan promo menu hemat dan strategi bundling. Oke, di sini kita bisa menganalisa dari eksternalnya. Kita pakai analisa five water forces. Di sini kita tahu trend of new entrants-nya banyak UMKM itu baru bermunculan
Dan yang kedua, adanya adaptasi teknologi pendatang baru cenderung lebih gesit dalam memanfaatkan sistem online. Di sini ancamannya termasuk sedang karena masih bisa dikendalikan dengan keunikan produk dan kekuatan merek. Dan yang kedua ada trade of substitusi. Di sini banyak produk sejenis tersedia, yaitu kayak produk sambal lain, produk sambal yang kemasannya lebih menarik, dan hingga ada frozen tentang sambalnya tersebut. Lalu di sini juga ada yang kedua, diferensi produk, kemasannya lebih modern, dan konsepnya lebih sehat. Dan yang ketiga, ini termasuk tinggi karena harus konsisten pada keunikan produk dan inovasi agar tetap relevan di pasar. Di sini ada bargaining power of customer-nya. Di sini sensitivitas terhadap harga dan promosi. Lalu yang kedua, generasi muda lebih mudah beralih jika tidak puas dengan rasa, pelayanan, dan harga. Lalu kepuasan pelanggan menjadi penentu dari segi pengalaman pelanggan, dari cita rasa, kecepatan, dan loyalitas keputusan untuk membeli ulang. Di sini termasuk sedang dan tinggi karena perlu terus menjaga kepuasan pelanggan dan berinovasi untuk mempertahankan loyalitasnya. Dan yang keempat, kita ada bargaining power of supplier. Di sini ada bahan baku tersedia luas dan bisa dibeli dari berbagai sumber. Lalu memungkinkan juga supplier ini bekerjasama panjang dengan pemasok dan menjaga konsistensi rasa dan stok. Kekuatannya juga pemasok, kenaikan harga bahan pokok nasional atau gagal panen. Di sini termasuk tinggi karena tidak terlalu mengancam jika ada diversifikasi supplier dan manajemen stok yang baik. Di sini ada yang terakhir, ada competitive rivalry. Eh, rivalry, pasar kuliner Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal maupun nasional. Dan yang kedua, pemain baru muncul dengan konsep estetik, harga terjangkau, dan marketing digital agresif. Ini termasuk kompetitifnya tinggi karena tingkat persaingan tinggi tapi tidak bisa diimbangi dengan strategi diferensiasi dan storytelling yang kuat. Kemudian di sini ada analisa 4P marketing mix yang terdapat dari produk, place, price, dan promotion. Di dalam produknya sendiri sudah disebutkan kalau produk unggulan dari Buru di sini sambal khas rumahan. Ini produk utama yang sudah memiliki citra kuat di pusat oleh-oleh yang ada di Surabaya. Kemudian diikuti dengan cita rasa autentik dan kualitas premium dan konsisten, berkualitas tinggi dan cenderung ekonomis. Baik dari sisi kualitas maupun sisi harga dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat diversifikasi produknya, di mana sambal dengan berbagai kemasan dalam maksud ukurannya, kemudian ada paket bundling oleh-oleh serta produk makanan siap saji. Kemudian dari segi price, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, harga dari sambal buredi ini rentang 20.000 hingga 50.000, yang dimana harga ini termasuk kompetitif untuk segmen middle up dengan strategi harganya mengedepankan kualitas nilai brand dan diskon khusus untuk pembelian online melalui website resmi dan menawarkan bundling produk untuk mendorong volume pembelian. Kemudian diikuti dengan variasi harga berdasarkan tempat, jenis produk, dan varian yang eksklusif. Kemudian pada elemen place di sini ada strategi untuk offline store di mana terdapat pada cabang pusat oleh-oleh yang tersebar di pusat wisata atau pusat kota. Kemudian online store di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan mungkin bisa berkembang di TikTok Shop dan lain sebagainya. Kemudian ada pemesanan via GoShop, potensi pengembangan melalui website resmi. Jadi website resminya sudah ada, cuma belum dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, untuk pendistribusian secara digital ini mendukung konsumen luar kota. Adapun juga optimasi channel distribusi untuk memastikan kecepatan dan kualitas produk tetap terjaga. Nah, untuk promotionnya sendiri ini bisa aktif untuk di media sosial seperti pemanfaatan Instagram dan TikTok untuk melakukan storytelling produk dan testimoni pelanggan. Bisa dilihat sendiri di Instagramnya pribadinya Burudi. Burudi sendiri suka mempromosikan dari restorannya dan produk-produknya. Kemudian di sini ada brand persona yang kuat seperti sambal legendaris khas Surabaya dengan citra hangat yang tradisional. Kemudian terdapat kolaborasi dengan influencer kuliner Surabaya ataupun menggait KOL yang ada di Surabaya. Promosi sesuai season dan bundling paket, jadi bisa disesuaikan dengan momen-momen Lebaran, Natal, Imlek, liburan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pemanfaatan platform digital dan konten video pendek. Jadi ada UGC, User Generated Content, yang dibuat dari pengunjung-pengunjung pusat oleh-oleh Ibu Rudi sendiri. Kemudian yang terakhir terdapat potensi ekspansi promosi ke pasar ekspor atau diaspora. Ini bisa dengan cara mengikuti pameran produk UMKM yang ada di pasar internasional dan mencari tahu warga Indonesia yang kuat di beberapa negara. Boleh di next?
Nah, di sini terdapat inovasi yang beberapa ide inovasi yang kami tawarkan untuk UKM Burudi, yakni pemesanan melalui QR Code. Pendasaran inovasinya ini ketika peak hour ini ramainya pengunjung yang sangat tinggi dan uh, agak nyari terlalu sulit untuk waitress ini mengunjungi pelanggan satu-satu. Hal ini menunjukkan untuk lebih cepat memesan produk dari Ibu Rudi sendiri. Kemudian di sini ada kebutuhan kecepatan layanan dan product knowledge. Bentuk inovasinya ini QR code pada meja yang tersedia dan terintegrasi dengan POS. Jadi ketika memesan eh, menu yang dipesan ini langsung terhubung dengan POS yang kemudian disampaikan ke dapur. Kemudian tujuan dari inovasi sendiri ini meningkatkan efisiensi proses pemesanan, mengurangi antrian dan kesalahan pemesanan manual, memberikan user experiences, mengintegrasikan data pesanan dengan sistem keuangan secara real time, optimasi peran seluruh tenaga kerja. Dan manfaat inovasinya yakni proses pemesanan menjadi cepat dan efisien, meningkatkan akurasi data pemesanan, meningkatkan citra restoran yang adaptif, data secara real time. Nah, tahapan implementasinya ini bisa dilakukan dengan perancangan sistem terlebih dahulu dengan pengembangan interface, menu digital yang user-friendly dan terintegrasi dengan sistem POS restoran. Kemudian ada pilot project, di mana uji coba sistem di salah satu cabang. Kemudian terdapat pelatihan SDM untuk melatih secara teknis kepada karyawan dan evaluasi serta penyesuaian dengan mengumpulkan feedback untuk penyempurnaan sistem baik dari sisi customer maupun karyawan dan tahap akhirnya ini ada skalabilitas, yakni penerapan penuh di seluruh cabang dan yang cabang setelah evaluasi yang menunjukkan hasil positif. Untuk alur alur pemesanan dari inovasi sendiri, yakni ada pindai QR code yang tersedia pada meja, kemudian masukkan nomor meja, pilih menu yang akan dipesan, review pesanan, klik order, dan menu akan diteruskan ke kasir dan sistem di dapur. Boleh di next? Oke, kita tahu bahwa tadi itu ada kelemahan yang dimiliki Burudi yang terlalu bergantung pada pihak ketiga. Jadi kita memberikan inovasi berupa website, dan di sini untuk dasar inovasinya juga meningkatkan kebutuhan pelanggan akan akses digital dan juga peluang strateginya dengan sistem pembayaran dan ekspedisi. Jadi kemudian juga untuk mengakses produk oleh-oleh khas Surabaya, bukan hanya di Surabaya aja, namun di luar Surabaya kita bisa mengakses dan membeli dari produk Burudi sendiri. Lalu untuk tujuan inovasinya juga meningkatkan aksesibilitas produk ke pasar yang lebih luas, lalu menyediakan layanan pemesanan yang cepat, praktis dan terintegrasi, lalu meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan customer experience, dan membangun citra brand yang lebih modern dan adaptif. Di sini untuk manfaatnya kita bisa mengakses mudah dan cepat, lalu menjangkau pasar yang lebih luas, menjadi contoh UKM yang berhasil dan bertransformasi digital. Di sini bentuk inovasinya yang kita sebagai gambaran untuk websitenya seperti ini. Jadi kita memberikan macam-macam produk di sini. Oke, next. Oke, selanjutnya ada inovasi ketiga yang kami tawarkan, yaitu inovasi berkat product knowledge. Nah, gimana sih cara kerja inovasi ini? Nah, nanti Bu Rudi kan terkenal dengan pusat oleh-olehnya yang lumayan besar ya. Nah, di saat konsumen itu sudah mengambil salah satu produk oleh-oleh, pada produk itu kan ada barcode, nanti konsumen akan nge-scan barcode itu, baik itu di tempat yang sudah kita sediakan di pusat oleh-oleh, ataupun bisa melalui HP masing-masing konsumen yang nantinya mereka bisa akses melalui website resmi dari Burudi ini. Nah, nantinya kalau mereka sudah scan, itu akan masuk ke halaman product knowledge, yang nantinya akan menampilkan dari deskripsi produk, bahan baku, cara penyajian, kalau misalkan produk tradisional kan kadang ada sejarahnya. Nah, itu nanti ada sejarah produk, lalu penyimpanan, ulasan, sertifikasi produk, tanggal produksi, dan juga tanggal kadaluarsa. Kenapa sih kita salah satunya menyarankan inovasi ini? Kita punya tujuan untuk nantinya ini tuh dapat meningkatkan pengalaman para pelanggan, lalu ini juga dapat membantu pelanggan untuk mengambil keputusan, serta inovasi ini tuh bisa memperkuat brand image Burudi sebagai pusat oleh-oleh yang terpercaya, transparan, dan juga ini dapat meningkatkan efisiensi pada operasional yang dimana
nanti karyawannya tidak perlu menjelaskan satu persatu dan mengulangi kepada konsumen. Nah, dalam pengimplementasian inovasi ini tentu diperlukan beberapa strategi. Mulai dari kita pasti perlu sumber daya, ada dari teknologi, SDM, dan juga skill. Dari teknologi sendiri seperti scanner code, layar TV, atau komputer, server hosting. Dari SDM tentu kita sangat perlu tim IT, desainer UI UX, tim konten, dan juga beberapa staff. Dan tentunya mereka memerlukan skill berupa pemrograman web, desain UI UX, keterampilan copywriting, dan customer service. Caranya kita mendapatkan sumber daya ini, kita bisa melalui perekrutan dengan menggunakan outsource seperti vendor IT lokal atau mahasiswa yang mereka mempunyai portofolio dan magang di tempat-tempat teknologi gitu. Nah, selain itu untuk skill lain bisa didapatkan dengan merekrut freelancer atau melakukan pelatihan pada karyawan Burudi. Nah, di sini uh, dalam melakukan inovasi ini peluncurannya tentu kita ada strategi marketing yang diperlukan seperti membuat video demo yang bisa dilakukan dengan kolaborasi bersama influencer jadi jangkauannya lebih luas dan juga pada in-store promotion kita bisa menggunakan promosi banner seperti yang ada pada PPT dan juga untuk soft launching bisa dilakukan di satu gerai dulu misalkan di Dharma Husada selama 1 bulan. Nah tentunya dengan adanya inovasi ini itu akan adanya perubahan gitu kan. Nah, dengan adanya perubahan ini pasti staff memerlukan adaptasi dan juga penyesuaian yang nantinya bisa dengan melakukan edukasi, pelatihan karyawan, dan juga harus ada yang namanya monitoring dan juga feedback setidaknya selama 1 bulan itu untuk bahan evaluasi. Next. Oke, tahukah kalian bahwa 7 dari 10 pelanggan makanan cepat saji itu merasa frustasi karena tidak tahu status pesanan mereka? Disinilah Bu Rudi Smart Kitchen berada. Bu Rudi Smart Kitchen itu adalah integrasi POS, KDS, dan interface pelanggan real time yang memungkinkan pemantauan status pesanan melalui layar atau QR code. Dari sisi internal sendiri, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Bu Rudi adalah melakukan audit alur dapur, merancang integrasi antara sistem POS dan KDS, menerapkan pesanan real time untuk pelanggan, optimasi alur dan peran dapur, menerapkan sistem notifikasi, lalu ada integrasi manajemen vendor dan bahan baku, lalu dilanjut dengan pelatihan staff, simulasi, dan monitoring dan evaluasi. Nah, dengan adanya buruh di Smart Kitchen ini, dampaknya adalah meningkatkan transparansi proses pemesanan, menurunkan potensi kesalahan order manual, mengoptimalkan alur komunikasi antara kasir dan dapur. Nah, contoh skemanya seperti pelanggan pesan ayam penyet, sambal, dan ST. Lalu POS kirim data ke KDS, dapur lihat pesanan di monitor. Tiap stasiun centang proses pesanan, sistem kalkulasi estimasi waktu otomatis, lalu pelanggan scan QR, lihat status sedang dimasak atau masih proses, dan lain-lainnya atau estimasi 5 menit lagi. Setelah siap, status berubah menjadi pesanan siap diambil. Next. Jadi penjelasan dari kita semua bahwa kita bisa simpulkan bahwa rumah makan Burdi perlu beradaptasi dengan digitalisasi untuk tetap bersaing. Meski memiliki brand kuat dan pelanggan yang loyal, keterbatasan teknologi dan sumber daya menjadi hambatan. Solusinya kita memberikan seperti QR code, e-commerce, smart code, dan smart kitchen. Ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, untuk memperluas pasar, dan menjaga pengalaman pelanggan tanpa menghilangkan nilai tradisional usaha. Dan untuk sarannya, kita bisa memberikan bahwa adanya pelatihan karyawan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam teknologi tanpa menghilangkan layanan personal. Dan yang kedua, adanya perlindungan kekayaan intelektual kepada hak kekayaan yang dimiliki mengamankan produk dari Burdi sendiri seperti sambalnya. Lalu yang ketiga melakukan evaluasi sistem digital untuk meninjau dan memperbarui sistem digital secara berkala dan untuk untuk mengefisiensikan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat untuk kemitraan strategis. Di sini adanya menjalin kerjasama dengan pihak teknologi dan komunitas kuliner dan pariwisata untuk membuat para wisata tersebut membeli dan mencari oleh-oleh di Burudi. Lalu adanya roadmap inovasi, mengembangkan rencana inovasi jangka panjang, dan melibatkan generasi penerus yang adaptif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.